Halo, perkenalkan saya Skolastika Kapsari. Saya dari program studi bimbingan konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua teori dan pendekatan konseling, yaitu rational emotive therapy dan logoterapi. Saya menggunakan konsep Vivatus praktek, yaitu filosofi manusia, patologi, strategi, teknik, dan contoh kasus yang terakhirnya. Oke, selamat menonton. Oke teman-teman, kita masuk rational emotive behavioral therapy. Terapi ini awalnya dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1955 dengan nama rational therapy dan sempat mengalami perubahan pada tahun 1961 menjadi rational emotive therapy. Dan sehingga pada akhirnya disempurnakan lagi terapi ini sehingga yang kita kenal sekarang yaitu rational emotive behavior therapy. Kita masuk ke filosofi manusia. Menurut Albert Ellis, manusia dilahirkan memiliki potensi yang unik, yaitu dapat berpikir secara rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi lebih efektif. Nah, sebaliknya, ketika kita berpikir secara rasional, individu menjadi efektif. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan dari evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis dan emosional tersebut merupakan akibat dari cara berpikir yang tidak logis atau irasional, yang mana emosi menyertai individu dalam berpikir penuh dengan prasangka, sangat personal, dan irasional. Dari teori ini, memiliki pandangan, yaitu manusia memiliki kecenderungan yang pertama, deterministik dan kebebasan untuk memilih. Yang kedua, optimistik. Yang ketiga, pengaruh biologis dan sosial. Yang keempat, kausalitas dan teleologi. Yang kelima, ketidaksadaran, kesadaran, dan perilaku yang tampak dan nampak. Oke, kita masuk ke teori RBT, yaitu teori ABC, merupakan teori tentang kepribadian manusia dari sudut pandang teori RBT ini, dan ditambahkan dengan D dan E untuk mengakomodasikan perubahan dan hasil yang diinginkan. Maka selanjutnya ditambahkan juga G yang diletakkan di bagian awal untuk memberikan konteks pada kepribadian manusia. G, tujuan fundamental. A, kejadian yang mengartikan atau mengakibatkan individu. B, keyakinan rasional maupun irasional. C, konsekuen baik emosional maupun tingkah laku. D, melakukan disput pikiran irasional. E, perubahan tingkah laku dan individu yang menjadi rasional. Selanjutnya, patologi. Patologi merupakan pandangan mengenai manusia yang tidak sehat itu bagaimana. Nah, menurut teori ini, manusia yang tidak sehat itu ialah individu yang memiliki cara berpikir atau keyakinan yang irasional terhadap activating event tertentu yang ditandai dengan emosi dan perilaku negatif. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan individu dalam mempertentangkan atau disput cara berpikir atau keyakinan yang irasional yang dimilikinya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan. Tujuan dari teori ini ialah mengubah cara berpikir dan keyakinan individu yang irasional. Maka individu dapat memiliki emosi dan perilaku yang positif dan membantu individu agar memiliki kemampuan dalam mempertentangkan atau disput cara berpikir atau keyakinan yang irasional, sehingga memiliki cara berpikir dan keyakinan yang rasional. Untuk strategi, kita gunakan teori ABCDEFG yang sudah saya jelaskan, yang konsep pertama tadi. Selanjutnya kita masuk ke teknik. Yang pertama,
Teknik ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara konselor membantu konseli untuk membayangkan dirinya kembali pada situasi yang menjadi masalah dan melihat apakah emosinya telah berubah. Bila iya, konselor membantu konseli untuk mengatakan pada dirinya sebagai individu yang berpikir lebih rasional dan mengulang konseli proses di atas apabila masih terdapat keyakinan irasional. Selanjutnya, teknik ini pada hakikatnya merupakan satu cara yang digunakan dalam upaya untuk mencapai tujuan dimiliki oleh seorang individu. Di dalam teknik ini, terdapat langkah-langkah yang dilewati secara sistematis dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Dalam bidang pendidikan termasuk bimbingan dan konseling, teknik ini merupakan model pembelajaran di mana individu memerankan situasi dan imajinatif dengan tujuan untuk membantu tercapainya pemahaman diri sendiri. Selanjutnya, teknik ini merupakan teknik yang mengembangkan latihan untuk membantu mengurangi rasa malu atau perilaku dengan cara tertentu. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan diri dan tanggung jawab, membantu klien serta melihat banyak dari apa yang mereka pikirkan ada hubungannya dengan cara mereka mendefinisikan realitas untuk diri mereka sendiri. Teknik selanjutnya, teknik ini hanya dapat diterapkan oleh konselor pada konseli dan oleh konseli pada dirinya sendiri. Oleh karena banyak keyakinan irasional melibatkan yang memiliki komponen emosional yang besar, maka mereka membutuhkan bantahan yang kuat dan keras. Selanjutnya, teknik ini yaitu klien diberi tugas di rumah untuk berlatih membiasakan diri. Dengan teknik ini diharapkan konseli bisa belajar percaya diri dengan apa yang dimiliki di dalam diri konseli. Dengan menggunakan teknik ini, individu didorong dan dimodifikasi aspek kognitifnya agar dapat berpikir secara rasional dan logis. Dengan demikian, klien dapat berbuat sesuai sistem nilai yang diharapkan baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya. Teknik selanjutnya, teknik ini adalah bentuk respon apakah bersifat verbal maupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku terhadap tingkah laku konseli, yaitu guru atau konseli, yang bertujuan untuk memberi informasi atau umpan balik bagi si penerima, yaitu misalnya konseli atau peserta didik, atas perbuatan sebagai suatu tindak dorongan. Selanjutnya, teknik yang terakhir yaitu teknik ini merupakan suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan pada orang lain namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Latihan ini merupakan latihan keterampilan sosial yang diberikan pada individu yang diganggu kecemasan, tidak mampu mempertahankan hak-haknya, terlalu lemah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori dan pendekatan konseling yang kedua, yaitu logoterapi. Logoterapi dikembangkan oleh Viktor Frankl yang dilahirkan di Wina pada tanggal 26 Maret 1905. Logoterapi dilandasi dengan keyakinan bahwa suatu perjuangan untuk menemukan makna dalam kehidupan seseorang yang utama yaitu paling kuat adalah motivasi dan pendorong dalam manusia. Prinsip-prinsip dasarnya, gagasan logoterapi diciptakan dengan kata Yunani yaitu logos, yaitu yang berarti. Konsep ini dilandasi pada premis
bahwa kekuatan motivasi utama dari seseorang individu adalah untuk menemukan makna hidup. Beberapa prinsip dasar logoterapi yaitu kehidupan memiliki makna dalam keadaan apapun, bahkan yang paling menyedihkan. Motivasi utama hidup adalah keinginan kita untuk menemukan makna hidup. Memiliki kebebasan untuk menemukan makna dalam apa yang kita lakukan dan apa yang kita alami, atau setidaknya dalam berdiri kita ambil ketika dihadap dengan situasi penderitaan berubah. Kita masuk ke filosofi manusia. Manusia adalah makhluk spiritual yang selalu berupaya untuk melakukan transendensi diri melalui yang pertama, apa yang mereka berikan kepada kehidupan. Yang kedua, apa yang mereka ambil dari kehidupan. Yang ketiga, sikap mereka ambil terhadap takdir yang tak dapat berubah. Dari teori dan pendekatan konseling logoterapi memiliki kecenderungan yaitu manusia memiliki kebebasan memilih, optimistik, spiritual, teleologi, kesadaran. Kita masuk ke patologi. Manusia yang tidak sehat ketika manusia memiliki hasrat akan makna hidup yang tak terpenuhi. Gejala-gejala yang ditimbulkan yaitu kevakuman eksistensial. Ini antara lain perasaan hampa, bosan, kehilangan inisiatif, dan kekosongan dalam hidup. Menurut Prengle, ini sendiri ditimbulkan dengan berbagai neurosis klinis seperti depresi, hiperseksualitas, alkoholisme, narkoba, dan kejahatan. Orang yang mengalami kehampaan dan kekosongan hidup mungkin lari kepada hal-hal yang mungkin tidak sesuai seperti alkohol dan narkoba dalam rangka mengisi kekosongan hidup tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan dari teori dan pendekatan logoterapi ini, yaitu tujuannya adalah membantu klien menyadari penting-pentingnya arti, tanggung jawab, kesadaran, kebebasan, dan potensi. Penganut ini berharap bahwa selama proses konseling, klien akan lebih bertanggung jawab atas kehidupannya. Tujuan terapi ini juga adalah pasien merasakan keberadaan sebagai kenyataan. Di dalam prosesnya, klien tidak lagi menjadi pengamat suatu. Masuk ke tujuan. Tujuan dari logoterapi adalah membantu klien menyadari pentingnya arti tanggung jawab, kebebasan, kesadaran, dan potensi. Penganut eksistensial berharap bahwa selama proses konseling, klien akan lebih bertanggung jawab atas kehidupannya. Tujuan terapi ini yaitu pasien harus merasakan keberadaan sebagai kenyataan. Di dalam prosesnya, klien tidak lagi menjadi pengamat suatu peristiwa, tetapi menjadi seorang pembentuk aktivitas personal yang berarti dan pemegang nilai-nilai pribadi yang mengarahkan pada gaya hidup yang bermakna. Manusia mampu memaknai setiap peristiwa dalam hidupnya, bahkan dalam penderitaannya sekalipun. Kita masuk ke strategi. Yang pertama, sindrom tidak bermakna yang dimiliki manusia yang membantu hidupnya menimbulkan gejala dari kevakuman eksistensial. Yang kedua, berikan makna dalam hidup manusia. Makna hidup tidak dapat ditentukan dan diberikan oleh siapapun jika harus ditemukan oleh diri sendiri. Yang ketiga, kehendak untuk menemukan makna dapat ditemukan oleh manusia dalam kehidupan, termasuk pada saat mengalami penderitaan, rasa bersalah, sakit, ataupun kematian. Beberapa teknik yang dapat digunakan. Yang pertama, bimbingan rohani. Bimbingan rohani merupakan usaha untuk menyadari dan menghayati bimbingan roh atau jiwa dalam hidup seseorang. Usaha ini tampak ketika
seorang mencari pribadi lain yang diamati, membantu untuk membimbingnya dalam mengikuti bimbingan roh dalam hidupnya. Dengan kata lain, bimbingan rohani merupakan suatu usaha untuk menemukan hidup iman manusia, sebab pada dasarnya hidup merupakan penyadaran, penyerahan diri penuh kepercayaan kepada Allah dengan ajaran-ajaran agama tentang kebaikan. Intensi paradoksikal adalah keinginan terhadap suatu yang ditakuti. Merupakan teknik di mana kalian diajak melakukan sesuatu yang paradoks dengan sikap kalian terhadap situasi yang dialami. Jadi, klien diajak mendekati dan mengecek suatu gejala dan bukan menghindarinya atau melawannya. Selanjutnya, teknik derefleksi. Rengel percaya bahwa sebagian besar persoalan kejiwaan berasal dari perhatian yang terlalu fokus pada diri sendiri. Dengan mengalihkan perhatian dari diri sendiri dan mengarahkan pada orang lain, persoalan-persoalan itu akan hilang dengan sendirinya. Dengan teknik tersebut, klien diberi kemungkinan untuk mengabaikan neurosisnya dan memusatkan perhatian pada sesuatu yang terlepas dari dirinya.死有什么可怕的？活着才痛苦。是不是只有我死了？Oh, you can't hear me cry. See my dreams all die. From where you're standing on your own, it's so quiet here. 我得病的事情是真的，这有什么好说的呢？你还是别管我，我真面对。Feels like home. Oh, when you told me you'd leave, I feel like I couldn't breathe. My aching body fell to the floor. 你们没杀过人吧？你们永远都不会承认自己做的事有多恶毒。因为今天，就会知道杀人是什么滋味。你要干嘛？危险！你上来！杀死我心想的凶手，我不知道是谁。来杀死我的凶手，你们知道是谁？ This house no longer feels like home. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton tadi cuplikan pendek film yang saya buat contoh ini. Kita bisa lihat peran utamanya itu mengalami begitu banyak penderitaan dalam hidupnya. Terutama ia adalah seorang anak yang mungkin terlahir dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonominya juga. Ketika ia turun sekolah, dia terlihat berbeda dengan teman-teman lain karena seragamnya berbeda dengan seragam lain karena dia belum beli seragamnya. Terus orang tuanya hanya ibunya saja, dan pekerjaan orang tuanya itu bisa dibilang tidak pantas dan tidak sesuai, yaitu sebagai tukang pijat plus-plus.
Dia juga mengalami dan terkena penyakit yang berasal dari perbuatan orang tuanya, yaitu ibunya saat menjadi tukang pijat plus-plus. Nah, ketika beberapa teman tahu kalau dia terkena penyakit, dia sempat dibully oleh teman-temannya. Mungkin begitu parah bulinya sampai pada akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri. Yang terakhir tuh peristiwa yang dialaminya itu ketika dia dituduh telah membunuh saudara kembar temannya yang selalu memberi motivasi kepada dia. Dan pada akhirnya dia mengalami, bisa dibilang, ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, kita bisa dapat menganalisis menggunakan dua teori pendekatan konseling, yaitu RBT dan logoterapi. Karena menurut saya itu pas dengan cerita ini. Oke, selanjutnya saya akan menganalisis film tadi yang saya cuplikan itu dengan teori dan pendekatan RBT. Nah, RBT ini memandang manusia yang bermasalah ketika tingkah laku seseorang didasarkan pada cara berpikir yang irasional. Nah, kita bisa lihat tadi tuh terakhir ia ingin mengakhiri hidupnya dikarenakan itu cara berpikirnya yang irasional karena ketidakmampuan dalam mempertentangkan atau disput cara berpikir atau keyakinannya terhadap pengalaman atau penderitaan yang dialaminya. Mungkin itu berat baginya mengalami penderitaan yang mungkin bisa dibilang sangat banyak. Akan tetapi itu bisa ia disput atau dikendalikan, yaitu dengan mengendalikan cara berpikirnya agar emosi dan perilakunya bisa dikendalikan secara rasional. Buat orang-orang yang pernah merasakan pedih dibully, itu juga yang bisa dirasakan peran utama dalam cerita pendek tadi itu, film pendek itu. Bully memang membuat kita berpikir bahwa kitalah yang terburuk dan kadang bertanya, apa sih kekuranganku, apa sih salah aku? Bukankah manusia diciptakan dengan kekurangan atau kelebihannya masing-masing? Mengapa sampai orang-orang bisa mentertawakan kekurangan kita atau mengolok kekurangan kita? Kita bisa lihat kata terakhir tadi tuh sebelum ia melompat ke lautan, dia katakan, aku tidak tahu siapa yang membunuh Gun Xingyi, tapi kalian tahu siapa yang membunuhku. Di sini kita sebagai konselor ataupun guru BK bisa mengajak klien atau konselor maupun siswa berpikir secara rasional dan dapat mengatasi masalah dan persoalan yang berat dengan keyakinan yang rasional. Dan selanjutnya saya akan menganalisisnya dengan logoterapi. Nah, kita dapat menganalisisnya dengan logoterapi ketika Yongyeo sudah mengalami, yang peran utama tadi sudah mengalami beberapa masalah yang membuat dia putus asa dan akhirnya ia ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dengan peristiwa ataupun pengalaman yang dialaminya membuat kevakuman eksistensial terjadi ketika hasrat akan makna hidup tidak terpenuhi. Gejala-gejala yang ditimbulkan dari kevakuman eksistensial diantaranya lain adalah perasaan hampa, tadi bosan, terus dia merasa hidupnya tidak berarti, kekosongan dalam hidupnya. Nah, tujuan ini logoterapi ini yaitu untuk membantu klien mengalami ketidakmanaan hidupnya dengan membantu klien menyadari pentingnya arti, tanggung jawab, kesadaran, kebebasan, dan potensi. Sebenarnya di terapi ini tuh bagaimana caranya kita tuh membantu ketika orang mengalami banyak penderitaan yang kita bisa lihat dari film tadi tuh. Sebenarnya tuh penderitaan yang dialami dia itu ada maknanya tersendiri. Nah, tujuan terapi ini juga pasien atau klien harus merasakan keberadaan sebagai kenyataannya. Dalam prosesnya, klien tidak lagi menjadi pengamat satu peristiwa,
tetapi menjadi suatu bentuk aktivitas rasional yang berarti dan memegang nilai-nilai pribadi yang mengarahkan pada gaya hidup yang bermakna. Dalam proses konseling kita dapat menggunakan teknik bimbingan rohani, intensi paradoksikal, dan refleksi. Setiap pengalaman dan peristiwa yang kita alami maupun sedih ataupun senang itu semua memiliki maknanya. Kita akan dibawa ke dalam kehidupan tadi pertama yang jauh dari kata sempurna. Bagaimana dia tadi itu pada keluarga lain yang memiliki ibu yang mencintai anak mereka, sedangkan ibunya selalu berkata kasar padanya. Bagaimanapun anak perempuan berpakaian wangi dan cantik, sedangkan membeli baju saja tidak mampu. Bagaimana dia marah dan kecewa pada hidupnya, justru dipuruk dengan penyakitnya. Melihat peristiwa ini yang dialaminya membuat kita merasa hidupnya tidak berarti dan tidak ada maknanya. Akan tetapi di dalam logoterapi kita membantu klien atau konseling untuk mengerti dan memahami dalam setiap peristiwa yang pernah kita alami, apapun susah senangnya itu semua pasti mempunyai makna. Film tadi itu memberi pelajaran berharga bahwa pengertian dan rasa percaya akan berarti begitu besar bagi seseorang yang putus asa dengan hidupnya, bahwa menyadari kesalahan yang telah kita lakukan tidak akan berarti apa-apa kecuali jika kita melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahan itu. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila penyampaian saya ada yang salah atau kurang jelas. Terima kasih.